Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Lian di podcast animasi misteri. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bang Hendrik yang beralamatkan di Jogrik. Silakan Bang Hendrik perkenalkan nama dan alamat dan silakan bercerita tentang. Nama saya Hendrik yang bertempat tinggal di daerah Jogrik. Ini kisah pengalaman pribadi ya guys, yang terjadi kalau tidak salah kurang lebih di tahun 2003 guys. Jadi cukup lama memang, tapi kan namanya pengalaman ya, kita mengalami sendiri guys. Jadi kronologi seperti ini guys. Waktu itu biasalah anak muda itu kan hobi keluyuran, cari hiburan. Kebetulan ada layar tancap di kampung sebelah ya. Kebetulan saya nonton lah, bahasa orang saya itu nonton. Nah, tiba-tiba guys, ya namanya tengah malam kan udara dingin itu kita biasa lah ya buang air kecil lah, karena jauh dari lokasi untuk buang air kecil. Akhirnya kita cari tempat yang sunyi guys. Nah kebetulan itu di tempat hiburan itu banyak pedagang-pedagang malam, jadi kita cari lokasi di belakang tukang pedagang malam itu. Saya lihat ada satu pohon, kalau nggak salah pohon duku guys. Pohon duku. Cukup rindang pohonnya itu ya, mungkin kalau siang hari mungkin sejuk gitu guys. Tanpa disadari oleh saya ini guys, itu nggak jauh dari pohon itu ada makam umum ternyata. Setelah saya tahu ya guys, karena awal saya nggak tahu, tiba-tiba saya mau buang air kecil di situ guys. Tanpa disadari, sebelum sampai buang air kecil itu baru mau buka resleting guys, tiba-tiba di balik pohon itu guys keluarlah sosok gaib yang orang bilang pada kebanyakannya itu jenis pocong guys. Itu tampak sekali ya, jelas sekali, karena kita di satu pohon itu cuma beda sisi guys. Berarti sangat jelas sekali ya? Sangat jelas sekali guys. Jadi kalau kata bahasa anak kecil bilang petak umpet guys, kayak main petak umpet gimana sih. Dia itu mencoba untuk halo, say hello gitu guys kepada saya gitu. Ya spontan, saya pun tidak karena panik, kaget, tanpa bisa berkata apa-apa, nggak jadi guys. Akhirnya buang air kecil. Itu yang saya lihat guys. Waktu dia kayak gitu, itu mukanya hitam. Hitam bang? Hitam sekali, tanpa ada giginya? Enggak ada guys, cuman yang terlihat itu bola matanya warna keputihan dan kainnya itu cukup lusuh guys. Tahu nggak guys yang bikin horornya itu ikat pocongnya itu guys. Berarti sangat jelas sekali bang, dari wajah sama kainnya itu sangat jelas sekali. Yang nampak itu bola matanya itu, warna mukanya hitam pekat, sama warna kainnya itu tidak putih lagi guys, lusuh. Oh berarti sampai bola matanya pun? Bola mata pun. Oke, Bang Hendrik, kira-kira setelah pengalaman pertama tadi ada nggak pengalaman kedua yang jenisnya masih pocong-pocong juga gitu? Kira-kira ada nggak pengalaman lagi dan bisa diceritakan mungkin? Jadi kalau tidak salah waktu itu tahun 2011, belum lama memang ya, tahun 2011. Jadi sempat booming di sekitaran kampung saya itu, bisa dibilang itu polling. Polling. Kalau polling itu apa ya bang? Singkatan dari pocong keliling ya. Ini nyata guys. Jadi sudah banyak, awalnya itu warga-warga sekitaran rumah saya itu memergoki guys, melihat tanpa ada sengaja itu polling itu, si polling itu ya. Iya. Berkeliaran di kampung saya itu. Kebetulan ketua RT setempat juga ketua pemuda sepakat, karena ini cukup meresahkan untuk khususnya untuk anak-anak yang pulang ngaji malam, juga untuk pengguna kayak semacam ojek malam gitu kan, kasihan juga, meresahkan. Ini betul nggak sih bahwa dia ini entah maksudnya itu memang untuk menakut-nakuti atau memang itu butuh pertolongan, kita nggak tahu. Betul. Jadi kita sepakat dengan warga sekitar, kita mengadakan ronda guys. Ronda guys, seperti itu. Jadi kejadiannya itu kalau nggak salah itu kita ronda hari Selasa guys. Hari Selasa malam Rabu, sekitar pukul 2
lewat 45 menit ya guys. Berarti udah mau pagi hampir juga ya, pagi, udah mau hampir pagi. Karena kita cukup lama juga menunggu, akhirnya info yang kita dapat dari rekan-rekan yang berkeliling, karena kebetulan saya stay di pos, telepon ada katanya di sekitaran nggak jauh dari makam umum. Oh, berarti sempat ada info juga Ada dari info warga. dulu sebelumnya, karena kan yang berkeliling kita bagi tugas, yang stay di pos, ada juga yang berkeliling. Jadi dapat info dulu sebelumnya dari yang keliling bahwa ini menampakkan diri nih di sekitaran nggak jauh dari makam. Akhirnya kita semua bergegas dari pos ronda itu, kita untuk menuju ke lokasi yang diinfokan. Ternyata betul guys, kita semua itu di balik apa ya, kalau orang bilang itu semak-semak lah, enggak Di balik semak-semak. balik semak-semak, tapi bukan semak-semak ya guys. Gimana caranya supaya si polling ini nggak tahu bahwa kita tuh ada di gitu. deket dia gitu. Iya, iya. Jadi kita ngintip dia, kita pengen tahu nih sebenarnya arah tujuan dia kemana, betul nggak ke makam itu atau mungkin hanya sekedar sepintas lewat. Ternyata guys, kita merayap jalan perlahan-lahan tanpa ada cahaya, cuma ini apa, mata kita terjaga terus, kita ikutin kemana, ternyata betul di atas pusaranya itu atau makamnya itu menghilang guys tiba-tiba. Entah mungkin penasaran atau mungkin apa, pesan apa kita nggak tahu, tapi ya seperti itu guys kejadiannya. Oke guys. Oke teman-teman, nah itu tadi cerita dari narasumber kita, yaitu Bang Hendrik, yang berasal dari Cogek, Bogor. Nah itu pengalaman yang benar-benar dirasakan oleh Bang Hendrik sendiri. Nah oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa tonton